Halo sobat, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sedang hangat diperbincangkan. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar berita biasa. Ada alasan-alasan strategis yang mungkin belum banyak orang tahu. Mungkin kalian sudah sering mendengar BRICS ya. Sekarang, Indonesia resmi bergabung bersama 5 negara lainnya per Januari tahun 2024. Tapi kenapa Indonesia dan kenapa sekarang? Mari kita kupas tuntas. Pertama, Indonesia itu bukan negara sembarangan. Kita adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan masuk G20 dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia punya pasar domestik yang sangat menggiurkan. Belum lagi, kita punya kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari nikel sampai timah. Tapi ada yang lebih menarik nih. BRICS ini sebenarnya sedang membangun alternatif sistem keuangan global. Mereka ingin mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Nah, masuknya Indonesia ke BRICS ini bisa jadi langkah cerdas untuk diversifikasi, mitra dagang, dan investasi. Bayangkan, dengan bergabungnya Indonesia, BRICS sekarang menguasai hampir 45% populasi dunia dan lebih dari 30% GDP global. Ini bukan angka yang kecil, dan yang bikin tambah menarik, BRICS berencana menggunakan mata uang bersama untuk perdagangan antar anggota. Tapi jangan salah, Indonesia tidak meninggalkan mitra-mitra tradisionalnya. Ini lebih ke strategi memperluas opsi. Ibarat main catur, kita nggak cuma punya satu bidak, tapi banyak pilihan untuk mencapai kemenangan. Yang paling menguntungkan, Indonesia bisa dapat akses ke New Development Bank. Punya BRICS, bank ini bisa jadi sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek infrastruktur kita. Belum lagi potensi kerjasama teknologi dengan negara-negara BRICS yang sudah lebih maju di beberapa sektor. Bicara soal perdagangan, gabung BRICS bisa buka peluang ekspor yang lebih besar. Produk-produk Indonesia bisa masuk ke pasar baru dengan lebih mudah. Dan ini bukan cuma soal ekspor barang mentah, tapi juga produk manufaktur dan digital. Tapi memang ada tantangannya. Indonesia harus pintar-pintar menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Kita nggak mau terjebak di tengah persaingan negara-negara besar kan? Lalu, yang menarik, keputusan Indonesia bergabung BRICS ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk jadi negara maju di 2045. Kita butuh diversifikasi mitra strategis untuk mencapai target itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dampaknya buat kita? Sebagai masyarakat biasa, bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa berdampak positif ke perekonomian. Potensi investasi yang masuk bisa buka lapangan kerja baru. Kerjasama teknologi bisa dorong inovasi di dalam negeri. Tapi yang paling penting, Indonesia punya posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional. Kita nggak cuma jadi penonton, tapi ikut main di liga besar ekonomi dunia. Jadi, masuknya Indonesia ke BRICS ini bukan keputusan mendadak atau tanpa perhitungan. Ini langkah strategis yang sudah dipikirkan matang-matang. Dan kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi momentum untuk Indonesia naik kelas di ekonomi global. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang alasan sebenarnya Indonesia masuk BRICS. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.